Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dirahmati Allah, masih membahas tentang tema kita hari ini ya, me time dengan Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya masih punya ada satu video lagi nih buat jamaah ya, tentang viral suami antar jenazah istri pakai baju pengantin. Masya Allah, ini di tayangannya. Pria bernama Hasan ini baru 4 bulan menikah, tapi sang istri meninggal dunia. Kisah pilu itu viral di media sosial setelah Hasan mengunggah foto momen dirinya mengantarkan jenazah sang istri menggunakan baju pengantin. Hasan melepas kepergian sang istri dengan busana istimewa. Ia disebut mengenakan pakaian pernikahannya dengan mendiang sang istri menuju ke pemakaman. Ya ini pasti rasanya sedih banget ya, sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini masalah kecintaan. Memang kalau cinta ini, kalau udah timbul cinta itu sama suami istri itu kayaknya memang agak berat. Melupakan. Begitu juga dengan Ustadz Maulana yang sudah berapa tahun ditinggal Ustadz? 3 tahun. 3 tahun. Agak sulit juga untuk melupakan. Dan tapi bagaimana yang namanya dunia ini kan harus terus berjalan gitu loh. Harus bisa move on. Nah kadang-kadang orang itu ada yang gak mau move on. Udah 3 tahun gitu ya kan sendiri, kan gak enak gitu. Bagaimana caranya untuk move on Ustadz Maulana nih? Mohon izin kepada orang yang bersangkutan saya minta menjawab. Silakan. Silakan Ustadz Maulana. Kan ada Ustadz, ngapain saya bahas? Iya gak apa-apa, itu lebih cocok lah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus saya tekankan. Apakah dengan me time dengan Allah kemudian disegerakan untuk bisa melupakan pasangan yang sudah pergi? Ini saya ingat kata-kata Umi Nora memegang tangan saya. Apa tuh Ustaz? Kak, kalau saya meninggal nanti jangan menikah lagi ya. Tahu apa jawaban Apa saya? jawaban Ustaz Maulana? Ada yang tahu jawaban saya? Gak ada. Itu nggak bisa dibicarakan itu. Oh. Karena nikah itu takdir Allah dan tidak boleh saya berkata nggak boleh, nggak boleh. Nggak mau atau mau, nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu takdir dari Allah. Apakah cepat atau tidak? Bisa jadi aku nggak mau nikah, tahu-tahu nikah. Aku mau nikah, tahu-tahu tidak nikah. Jadi tidak bisa, karena itu rahasia. Maka me time dengan Allah saat pasangan pergi ada tekniknya. Oh gitu. Yang pertama mengambil hikmah. Mengambil hikmah dengan cara apa? Bersabar, ridho, syukur. Sabar, ridho, syukur. Dengan sabar menerima, ridho menerima takdir Allah, sabar menghadapi ujian, kemudian mengambil hikmah lewat bentuk kesyukuran. Ketahuilah orang yang ditinggal mati, utamanya nih. Kalau istri ditinggal mati oleh suami, suami pergi kemudian dia bertahan untuk menjaga anak-anaknya, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Amin. Nah, kalau laki-laki beda. Maksudnya? Nggak boleh. Tolong dijelasin dong. Nggak Kan boleh. Ustaz ada 3 tahun. Jelasin. Kita kan pengen mendengar nih dari Ustadz Maulana. 3 tahun sendiri. itu bisa jadi waktu yang singkat. Oh gitu. Karena menunggu anak-anak besar. Oh. Alasannya itu mulu, gak ada yang lain alasannya. Selesaikan urusan dulu. Oh iya. Selesaikan urusan Tapi dulu. kan anak-anak itu kan agak berat kalau ngurus sendiri Ustadz, kalau gak ada yang bantuin. Banyak yang bisa bantuin. Ada paripai dengan istrinya. Siapa itu? Yang jaga di rumah. Menjadikan ujian itu pengangkat derajat. Jangan katakan ujian kematian itu adalah suatu bentuk maaf, sesuatu hukuman. Tidak, bisa jadi itu pengangkat derajat. Betapa hebatnya orang yang mendampingi pasangannya sampai berpulang ke rahmatullah. Saya juga lagi nyampein ini, tetangga saya meninggal kemarin, kasihan. Innalillahi wa Ya, inna ilaihi raji'un. tidak lama menikahnya. Dia persis, saya kira tayangannya tadi dia yang diangkat. Ternyata beda. Kemudian ketika ternyata pasangan berangkat, kita berarti lebih dekat dengan Allah. Bukankah kita harus sehidup sesurga? Amin. Sekali lagi, sehidup sesurga. Amin. Jadi bukan hanya pernikahan itu di dunia. Bisa jadi ini kan kehidupan ini kan dunia dan akhirat. Jadi gitu pemikiran kita. Jangan pemikiran, oh kalau sudahlah. Tidak bisa seperti itu. Bisa jadi pasanganmu menantimu di akhirat. Ya, semangat ya yang lagi ditinggal.
meninggal keluarganya, orang dicintainya, tenang aja. Allah punya rencana terbaik untuk kita. Dan ternyata lebih bagus kita menyibukkan diri kita dengan Allah. Saya cuma berkata sama almarhumah, saya tidak berkata mau nikah atau tidak, tapi saya akan menyibukkan diri saya dekat dengan Allah. Itu aja, jadi aman. Kalau ada? Ada Kok apa lama nih? sih maksudnya? Kalau ada jodoh gitu. Oh, kita bahas yang lain. Apa kata Ustaz tadi kalau ada? Alhamdulillah gitu dong. Kan Kapan-kapan nggak boleh Ustaz nolak. kita mau ke sana soalnya. Iya. Kemana punya ada gak Ustaz? Nada? Ada aja ini Udah habis santri ada banyak saya. santri insya Allah. Oh, santri. Jangan direpotin orang, ya Allah. Kalau ada tolong lihat-lihatlah fotonya. Kita lanjut lagi. Ini ya, kita bicara masalah tentang me time. Ini mungkin gampang nih Puas kata-kata. banget hari ini ya. Kata-kata me time ini gampang terucap pada saat mungkin masih orang bujangan. Iya. Karena belum ada tanggung jawab. Pada saat dia udah berkeluarga, berbicara me time ini kadang-kadang bisa jadi salah pengertian. Nah pertanyaannya, boleh nggak dalam Islam ya me time setelah berpasangan atau berkeluarga? Dan bagaimana caranya kalau seandainya boleh? Mohon izin Ustazah ada penjelasannya. Oh saya, baik. Juga ya. Masya Allah, benar tuh. Terima kasih Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ini mengenai masalah me time ya, apalagi me time yang sudah berumah tangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Mas Fadli, dalam Islam itu ada yang namanya rihul qulub. Apa itu rihul qulub? Rih angin. Al-qulub adalah hati. Jadi hati ini harus diangin-anginin. Jangan panas, jangan sumpek. Kalau serasa hati kita sudah sumpek, angin-anginin. Udah mulai sumpek di sebelah Udah sini. mulai. Lagi diangin-anginin sih. Ya, Tolong gambar. ayo angin-anginin ya. Lagi Iya diangin-anginin. benar-benar. Tapi kalau diangin-angin begini kok nggak hilang-hilang gitu ya. Maksudnya bukan begitu. Bukan Yang begitu, dimaksud Ustaz. rihul qulub adalah direhkan, dianginkan ini, diberi jeda yang namanya kesumpekan di hati dengan apa? Dengan me time. Orang tuh kan perlu hiburan. Kalau orang yang masih sendiri pasti waktunya banyak dan pasti banyak waktu me time. Lalu bagaimana ketika sudah berumah tangga? Maka wajib harus ada yang namanya me time meskipun sudah berumah tangga atau meskipun sudah memiliki pasangan. Dan yang namanya me time ini macam-macam. Kalau seorang istri ada yang senangnya misalnya udah deh pergi ke kantor, anak dititip dulu, kemudian sekedar diberi waktu 1 hari enggak ngapa-ngapain, itu adalah me time yang istimewa juga buat para istri. Ini para istri kayaknya langsung iya bener tuh, gitu loh. Jadi nggak ngerjain rumah tangga, udah sehari aja nggak pegang piring, sehari nggak megang sapu, sehari nggak megang pel misalnya. Tapi kan naluri keibuan biasa dulu rumah berantakan tetep lah gitu ya, itu satu. Artinya yang namanya rihul qulub ini harus ada dalam kehidupan kita. Baginda Rasulullah SAW salah satu panutan kita, kehidupannya tuh yang nggak serius terus. Tapi ada saatnya santai, ada saatnya bergembira, ada saatnya bercengkrama dengan para sahabat tentunya. Dan itu memang dianjurkan oleh baginda Rasul, kita ini dalam kehidupan harus ada hiburannya. Yang paling penting adalah suami, istri, coba deh beri kesempatan pada pasangan kita untuk me time-nya mereka. Ini biasanya nih Mas Fadli, Ya. kalau sudah me time, misalnya suami ngasih istri, sudah memberikan me time kepada istri, ini pengalaman pribadi saya. Oh, gitu. Suami ngasih izin memberikan me time buat suami, memberikan me time kepada istri, biasanya setelah me time ini semangatnya pol lagi. Wow. Kerjanya semangat lagi, moodnya tinggi lagi. Nah kalau misalnya nih istrinya udah mulai kita kayaknya dikit-dikit ngambek, kayaknya kenapa sih kurang hiburan? Sumpek. Gitu. Sumpek perlu deh yang namanya suami mengizinkan untuk pasangan seorang istri, oh deh istirahat dulu, suami sekali-sekali cuci piring, kira-kira mau Iya. nggak ya? Tapi istrinya istirahatnya jangan kelamaan, sebulan nggak pulang-pulang. Suaminya garuk-garuk aja di rumah. Kesenangan ya akhirnya ya. Nah Masya Allah Gitu. akhirnya ini rihul qulubnya gimana setiap hari. Waduh Masya Allah. Tentunya ada toleransi seorang istri memberikan waktu juga kepada suami. Suami jenuh setiap hari kerja dari pagi pulang sore dengan kemacetan Jakarta, kemacetan di negara ini misalnya. Tentu cobalah izinkan misalnya suami diberi kesempatan pergi sama teman-temannya. Main game. Suaminya main game biasanya. Kalau memang Coba Ustaz Syam me time-nya apa? Game. main game. Nah iya kan. Sama ya bareng ya. Bareng kita mainnya. Mainnya bareng. Berarti- Maaf yang nggak punya game kasihan. Yang mana ya? Oh, mohon maaf, saya
Bedanya beda. Oh iya, me time beda dia. Dan memang macam-macam. Kalau perempuan, kalau istri bisa misalkan ke salon misalnya, atau sekedar nonton TV misalnya, pokoknya segala macam. Yang penting syaratnya satu ya, mau rihul qulub, mau menghibur hati, syaratnya satu, jangan keluar dari syariat dan itu hiburannya jangan sampai melalaikan hubungan kita kepada Allah. Sholat jangan telat. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi me time ini perlu, tapi memang me time ini caranya macam-macam. Kalau saya tuh me time-nya lebih seneng kalau seandainya ini sama keluarga bareng-bareng. Ya, Nah itu betul. kayaknya lebih nikmat gitu rasanya. Saya mau kasih solusi dari Apa tadi tuh? tausiahnya. Apa, Supaya Ustaz? bisa diterapkan jamaah. Jadi istri tidak nyapu, tidak pegang piring. Iya. Ibu-ibu di rumah Iya. gampang. Gampang. Nginaplah di hotel. Oi. Bener kan? Tetap Nginep di kamarnya hotel. berantakan beresin sendiri. Enggak, ya? ada Panggil, itu cleaning cleaning service. service-nya Iya kok. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Masak juga enggak. Maaf, Kan ada- kalau bisa sekalian sama duitnya buat nginep di hotel. Iya, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ini bicara masalah tentang me time. Nah me time ini kan banyak orang yang memanfaatkan me time ini mungkin kayak Ustadz Maulana nggak kayak kita, nggak main game. Ya kan Ustadz Maulana tuh lebih yang pada berzikir, berdoa, baca Tahajud, Quran, tahajud. Nah ini ada nggak me time ini pada saat kita me time atau berdoa kepada Allah, ada waktu-waktu yang doanya kita tuh diijabah sama Allah. Dan kira-kira doanya apa ya? Dan waktunya kapan? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Maulana me time-nya off air, keluar kota. Tahu aja. Ya, jadi kalau udah keluar tuh seneng, udah di mobil aja. Jadi subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang berharga yang akan didapatkan seseorang ketika sudah berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, apakah ada doanya? Yang pertama, kita lihat para nabi di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Dhunnun, nabi yang masuk ke dalam ikan. Ini kan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersendirian di dalam ikan. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, sungguh aku maha suci, engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Apa yang paling bagus dibaca ketika seseorang me time dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengakuan atau al-i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosanya, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pengakuan ke sosial media, tapi pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah maha suci engkau. Apa itu artinya maha suci? Maha suci itu sesuatu subhan maknanya adalah sesuatu yang tetap menetap di situ meskipun ada perubahan di sekitarnya. Allah itu subhanallah, maha tetap Allah, maha suci Allah yang tetap memberikanku rezeki meskipun aku bermaksiat. Maha suci Allah yang tetap mengurusiku, memberikanku kehidupan meskipun aku nggak sholat-sholat. Kenapa kita mesti merenung? Kita merenungi, ya Allah dosaku banyak, maksiatku banyak, aku durhakanya banyak. Tapi Allah tetap memberikan umur, Allah tetap memberikan kesempatan untukku bertaubat. Maka itu yang perlu untuk direnungkan, yang perlu untuk ditafakuri ketika seseorang me time dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ketika hendak naik ke gunung untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam langsung ditegur oleh Allah, fakhla'na alaik, buka sendalmu. Ini adalah tempat yang suci. Maksudnya mungkin kita merenungi adakah teguran-teguran Allah selama kita hidup ini. Subhanallah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita me time dengan Allah? Kita merenungi apakah Ramadan ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu, atau malah ibadah kita di Ramadan tahun 2017 kemarin, di Ramadan tahun 2018 kemarin itu jauh lebih berkualitas dibandingkan Ramadan kita yang akan datang ini. Maka itu yang perlu direnungkan, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adakah takaran atau ukuran bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ukurannya adalah bagaimana hari-hari kita terasa nikmat, terasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa diri kita ini takut seandainya kita bertemu dengan Allah kurang modalnya, seandainya kita bertemu dengan Allah masih ada kita zalim terhadap orang lain. Maka ketika kita sendirian me time dengan Allah, yang paling penting
penting adalah mentafakuri atau mengingat-ingat atau al-i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosa kita sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Nah, kesempatan seperti ini mintalah sama Allah keinginan kita. Apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, minta padaku, aku pasti mengijabah untukmu. Aku pasti berikan kepadamu. Maka mintalah kepada Allah dalam keadaan kita sedang mengakui dosa-dosa kita. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Seorang nabi pun memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Para nabi Allah, para rasul Allah, apatah lagi kita sebagai umat biasa. Memang kita diistimewakan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun kita pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ataupun kesalahan kepada sesama manusia. Waktu me time dengan Allah, kita gunakan merenungkan itu semua. Memohon ampun, sekaligus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, satu surah yang singkat, yang sering kita baca. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmatku telah banyak kuberikan kepadamu. Itu yang kita renungkan. Fasalli, dan beribadahlah engkau. Lirabbika wanhar, dan juga berkorbanlah engkau. Berkorban apa? Salah satunya berkorban waktu. Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Urusan yang lain maka biar Allah yang mengurusinya. Maka isi daripada tafakkur tadi, berkhalwat tadi tidak lain dan tidak bukan, yakni memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh doa yang lainnya diijabah oleh Allah. Amin, amin. Pada saat doa juga kalau bisa dilakukan dengan penuh keyakinan. Oh iya. Karena Allah ada dalam prasangka hambanya. Kalau kita berdoa sama Allah, kita minta, kita nggak yakin gimana Allah mau kasih. Ya udah deh. Itulah gunanya Situ aja nggak dua-duaan. yakin katanya. Nah, Itulah gitu gunanya ya. berdua-duaan dengan Allah. Masya Gak ada yang Allah. bisa nolongin kita manusia, Allah saja yang bisa Benar. nolongin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Yang belum kirim pertanyaan sekarang juga, karena setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.